Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati tuan rumah Mas Kecil, matur nuwun Mas Kecil, sampun paring papan panggungan kagem kegiatan proses kula ingkang kaping kalih wonten taun 2020. Ingkang kula hormati konco-konco dalang ingkang sampun lenggah kawula iki, konco-konco saking Waranglono, para pengrawit yang setuju kemawon ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Satripun kula matur, monggo kita sarengan tansah ngasuraken raos puji wonten asipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit kula panjenengan sedherek keparengaken pepanggihan kanthi kawontenan sehat walafiat boten kekirangan kelepung-kelepung lan mugi-mugi bebaya ingkang tumbuh dumateng kita sami ingkang arupi COVID-19 mugi enggal sirna saking bumi Nuswantara. Amin. Para bapak, para ibu, sepindah kula ngaturaken bumi panuwun ingkang tanpa pundhan ngarsa bidang sami awit beliau sampun kepareng rawuh minangkani panjenengan kula anggenipun ngawontenaken kegiatan proses ingkang kaping kalih tahun 2020. 19 sampai 2024 ini jumlahnya meningkat menjadi 120 anggota. Tidak ada satupun yang tidak menyelenggarakan proses. Semua diwajibkan untuk menggelar kegiatan reses. Apa tuh kepentingan reses? Kepentingan reses itu tidak lain tidak bukan agar semua anggota dewan atau para wakil rakyat itu ketemu dengan konstituennya dan wilayah di dapilnya masing-masing. Kados kula winginane dalem sowan wonten kanca-kanca pelaku seni budaya wonten tlatah Tulungagung. Di sana ketemu dengan paguyuban reok kendang di Winong Kalidawir Tulungagung. Kemudian dilanjutkan wonten nentrong campur darat itu untuk sarasian budaya dalam rangka mengkaji kebenaran sejarah Joko Baru Ginding lan wau kula rembagan tengajeng tentang napa maksudnya? Tentang Ludoyo. Yen biyen mula Ludoyo kuwi tau dadi kraton. Kraton. Apakah semua masyarakat tahu? Jawabnya tidak. Bagaimana tentang kebenaran itu? Mari kita kaji bersama nanti di terus sekalian. Di dalam proses ini kami diwajibkan mendengar, menyerap, mencatat, menulis dan sekaligus nanti diharapkan memperjuangkan. Apa tuh sejatinya yang menjadi persoalan, permasalahan atau usulan daripada masyarakat yang hadir di dalam rangka proses ini. Kados siang wau dalam ugi ngawontenaken proses wonten Selo Kajang pepanggihan kali kanca-kanca dari paguyuban Mojopak, kemudian saking sanggar tari apa Mas? Sanggar tari sepuh generasi muda tidak ada yang tertarik. Padahal ini punya nilai luhur yang luar biasa yang harus diungguli. Kalau generasi-generasi yang sekarang para pelaku Mojopat sudah tidak ada, sementara generasi berikutnya sudah tidak ada yang berminat, maka Mojopat ini akan hilang. Terus hilang anak putu awak Indonesia piye. Kemudian yang menjadi pertanyaan sopo sing kudu tanggung jawab. Begitu juga pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya membuka seluas-luasnya. Barangkali ada masukan, pendapat, saran, usulan dari Bapak Ibu saudara sekalian, para pelaku budaya. Kabeh wis ngerti selama musim pandemi Corona 19 ini seni budaya itu jan mandek jegrek kaya montor mogok. Bener sebetulnya? Sore nek sing nanggap tanggapnya bubar nih. Ini terus hadir termasuk kami para wakil rakyat harus bisa mendengarkan, menemani saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, apa sebetulnya yang menjadi persoalan.
Apa yang bisa kami lakukan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, pemerintah dalam kondisi semacam ini, terutama untuk kami di tahun 2021 ini juga menyediakan anggaran walaupun tidak banyak Mas, walaupun tidak banyak, tetapi akan kita arahkan kepada sasaran yang tepat. Saya terinspirasi pertemuan saya beberapa bulan yang lalu dengan Mas Percil. Naliko Pak Jokowi menang nyalon presiden, itu saya diperintah dari Jakarta sana, cari Mas Percil, tanyakan, saya tadi saya minta syukuran bawa rombongan Mas Percil ke Jakarta, wis ubur ampenya bagaimana? Nah, Mas Percil sudah oke, sudah siap, tetapi tanggal yang diminta itu sudah di booking. Akhirnya diundur nggak gelem ya Mas Percil ya? Gagal sih yang ada di Jakarta, kepingin kita menghadirkan Buyut Maton ini datang di sana. Tidak tahu di dalam acara yang apa. Tentu sekalian saya yakin kalau yang hadir dalam pada kesempatan hari ini banyak, tidak mungkin semua usulan ini bisa terakomodir semua. Tetapi yang paling prioritas yang mana? Nah, salah satu menurut saya yang harus diwujudkan, salah satunya adalah bagaimana rumah budaya ini bisa terwujud di Blitar. Ini Mas Percil kasih. Rumah budaya ini harus terbentuk Pak, harus ada. Ini syaratnya ngajono, tanah itu harus sudah hak milik, sudah bersertifikat. Tentang yang mengajukan itu adalah yayasan ya, yayasan atau paguyuban, betul ya? Nah, yayasan atau kalau pribadi tidak bisa. Nah, barangkali kalau masalah itu Pak, itu bisa disiasati Mas Percil, bisa ditata sedemikian rupa. Tetapi yang paling penting, bagaimana rumah budaya ini, wadai poroka budaya ini Blitar ini bisa ada dan terbentuk. Kami sepakat, cuma nanti dikonsep sedemikian rupa seberapa besar nanti kebutuhan anggaran untuk menyiapkan rumah budaya. Ini lek tuku sak lemai orang budaya, lemai tanggung jawab jenengan tentang nanti bantuan pengadaan gedungnya, insya Allah nanti akan kita bantu, kita perjuangkan melalui dana aspirasi saya di tahun 2021. Bapak sekalian, apakah usulan ini pasti terrealisasi? Ya, yang paling dibutuhkan itu apa? Itu saja nanti yang kita prioritaskan. Nah, salah satunya ya rumah budaya itu. Saya kepingin untuk mewadahi kebudayaan yang ada di Blitar. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf barangkali ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai nontonipun gedung budaya, mulai saestu maujud menika mujudaken kebanggaan Blitar, kebanggaanipun kanca-kanca seniman Kabupaten Blitar. Kula panjenengan peduli badhe mujudaken menika. Kula ngertos bilih panjenengan menika biayi ingkang pecinta seni tradisi. Umumipun panjenengan pecinta ketoprak, inggih pecinta wayang kulit, inggih pecinta ludruk, inggih pecinta campur sari, inggih pecinta simping. Pokoknya yang beri seniman dan tanggapan dan main, sebab lu rasa ini lu 4 bulan ke 5 bulan itu yang sirah lalu mikir rumah gitu, apa mikir nih kok simpang dhuwur bahkan itu makane piye enek sing bakul brambang ora iso bakul brambang basi kidul wonten tekan kibot kula nika bakulan duren dipangan setruk kidul pun wonten niku sedanten kula niku mikir wontene Covid itu luar biasa, dampak yang seniman itu tidak cuma 50, 60, 90%. Kalau mikir, saya aja yang neng YouTube niku saya melampah, niku mau baru cekak, dan niku setelah dolanan YouTube, kalau pikiran pulau nonton niku, terus kalau sampai mikir biye carane bocah-bocah iki, wong-wong iso maem ora kita ngrasa ora usah tuku apa-apa sih. Terus sampai saat ini kalau mikir pulau, terus
dulur-dulurnya piye, seniman-senimannya bolo-bolo piye. Kayak niki sakitnya nggih namung virtual. Cobi lah Bapak lah jenengan mangke sakit matur teng beliau-beliau yang lebih teman-teman itu ini bahwasanya virtual itu pemerintahan juga dari kepolisian juga dari lain itu kedah wonten surat dan izinnya biar bisa leluasa kalau kita virtual. Sepindah niku nomor kali masalah rumah budaya. Kula pun matur nggih sekedhik panjenengan kalau ini bahwasanya itu Blitar itu potensi seniman luar biasa. Saestu. Kula sing dangu teng Banyuwangi, dangu teng Madiun, dangu teng Tulungagung ra ketang 5 tahun. Kula terus milih iki napa potensi seniman luar biasa, apalagi cah nom-nom sami kalih Mas Bambang niku sing diaturaken. Bocah nom-nom mriki niku nak diuruki, diwarai niku nemenake. Mulai sinden, mulai yoga, mulai sing elektrik, pokoknya diwarai sebab napa? Kula sing saged matur ngoten, kula lare-lare niku kula warai jajal Bali. Pukulan Bali niku sulit jane asline. Pukulan Banyuwangi niku mengkal-mengkal sulit, tapi Blitar saged. Nah, mun kula ngoten niku terus, oh berarti potensi bocah kene iki api-api. Lah api-api ngene iki yo ndang digolekne panggonan nggih niku wau rumah budaya itu tadi. Bahwasanya panggonane mangke teng pundi, terus yang penting yang paling buat gedungnya dan setiap bulan itu ada acara ndak bulan bahkan setiap minggu malam minggu kalau bisa prasanggar itu aja yang kita tampilkan di situ. Jadi ben wong seni iki lak ning kene oke lah ning kota yang ngrungokke gamelaki koyo-koyo mancing kula ing Kasuwargan Jati. Medah kini senenge Bung Karno. Kira-kira krungu gamelan iki. Angok-angok saka gaburan Kasuwarga tadi mesem. Dari. Ya. Tak terima nih. Mas Bambang ikan sabun paling dawuh menika wau ngendikan intine Mas Bambang niku sami kali pidatone Mas Badil Mas Rudi Sosan sebut piye carane kanca-kanca seni budaya kuwi ndang iso tanggapan nggih kan intine ngoten to berikutnya kelihatannya kesimpulannya kabeh sepakat. Bu Lastri ngendikan piye caranya anak-anak kita, anak-anak kecil ini mulai kecil sudah diajari kerawitan, diajari nyinden dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak sekolah mulai dini ini juga dikenalkan dengan budaya ketoprak, lutur, sak pinunggalane. Nah, itulah pentingnya rumah budaya. Saya berkeinginan bahwa rumah budaya ini bisa digunakan untuk kegiatan budaya apa saja, Mas Bajil. Saya sepakat kalau diadakan acara lomba periode itu nanti akan menumbuh kembangkan budaya yang ada di Blitar. Tentu. Nah, pada saat itulah perlu ada keterlibatan, sentuhan tangan halus dari pejabat daerah yang kini wewengkone kabupaten, yo panjenengan bupati ya. Setelah saya mendengarkan usulan masukan dari Pak Bu, sak gatu-gatu saya akan komunikasi dengan beliau. Tetapi saya tidak hanya komunikasi, saya juga akan berbuat sesuatu untuk bisa mewujudkan rumah budaya berdiri di sini. Mari kalau nyempir sama Mas Kecil, yang gaya rumah budaya di gedungnya kira-kira entek piro, kan begitu. Nah, pinten toh Pak. Saya tidak tahu ukurannya, luasnya tanah itu berapa, idealnya berapa. Kalau memang jangkauannya besar, berarti ukurannya anggaran juga tidak sedikit. Oke, lain anggaran dalam satu anggaran ini dipandang tidak cukup Mas Kecil, saya bisa kasih lagi nanti di tahun anggaran berikutnya kita tambah lagi. Betul ya? Tapi intinya sebenarnya sepakat ya, rumah budaya ada ya. Siap. Nah, kuncinya tanah pun oke Mas Kecil, insya Allah siap. Oke, iki bareng wong dol tinuku buka dasar.
Cilik 400 juta, gede 500 juta kita arahkan untuk pembuatan rumah budaya di sini. Serah kimen-kimen. Barkok pacak golu. Yo kulo, gara-gara situ dikek 50 ya golu. Nggih. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau nanti di dalam perkembangan, mohon maaf nih, Mas Udi, Mas Bambang dan teman-teman yang lain, angka 400 sampai 500 juta dipandang nanti dalam perkembangan yang masih ada penambahan lagi, nanti baru menginjak di tahun anggaran berikutnya. Itu dari mana? Itu dana aspirasi kami, Pak. Kami diberikan kewenangan untuk menata sejumlah anggaran di dapil saya. Dapil kula ya kabupaten, kota Blitar dan Tulungagung. Tetapi karena Pulau Putra daerah Blitar, saya harus prioritaskan untuk kepentingan ini. Dan inilah sebagai bentuk kepedulian saya terhadap seni budaya yang ada di Blitar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mana yang hubungannya dengan Polda Jawa Timur, mana yang ada hubungannya dengan SKPD terkait dengan usulan dari masyarakat. Dan tentu usulan yang seperti saya dengar malam ini juga didengarkan oleh teman-teman yang lain di wilayahnya masing-masing. Karena yang merasakan dampak daripada pandemi COVID-19 ini tidak hanya Blitar, tetapi semua. Yang jadi pertanyaan, nanti kapan? Yang ini sebenarnya tidak tahu. Pandemi COVID-19 ini memang melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Orang kamu sendi, poro among tani ya susah, poro saudagar ya susah, semua mengalami kesusahan. Tidak hanya itu, dewan pun juga sebab tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh dewan, baik dari pusat maupun sampai di daerah, pun di Jawa, giliran bisa dilakukan di kantor, nanti di sip-sipan kaya nengke topul, kaya di plaza. Nah, Pak Yus tadi usul, nyako, renang pasar kok oleh sementara kebijakan seni kok nggak boleh. Itu Pak yang menjadi kesenjangan. Karena pada saat di Jakarta dilakukan PSBB, itu pun ya podo ae Pak, ya nggak boleh. Sama ya bubar Pak. Teman-teman saya pengusaha transportasi punya bus ya 25 sampai 50 macet. Dan bus itu tidak beli kota, nggak percaya. Ya kredit, ngandalkan dari aktivitas itu. Hasilnya nanti untuk ngasuh-ngasuh, itu pun juga kalang kabut sekarang. Nah, itulah buat sekalian banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang kadang-kadang ini adalah kebingungan daripada pejabat membuat aturan. Yang aturan ini belum dilaksanakan sudah ganti aturan yang baru. Ini akhirnya nyusahnya Pak, sehingga nanti bisa sampaikan kepada pejabat yang kompeten untuk ditindaklanjuti. Kemudian ngaten nggih. Tadi yang pasti kesimpulan pertama ini sudah clear bahwa di APBD 2021 nanti kita support Mas untuk penyiapan rumah budaya minimal 400 maksimal 500 juta dulu. Tentang andika nanti dalam perkembangan ada kekurangan dan sebagainya, nanti kita hitung lagi lah nanti pada tahun anggaran berikutnya. Ngaten, itu ya Mas Esa. Dan catat di Blitar Pak penting di tengah bahwa dalam periode 2019-2024 saya Guntur jadi wakili Blitar di Provinsi Jawa Timur paling murah. Senajan rusak fungsi melu udu ini anggaran untuk pembentukan rumah budaya. Bobine ngaten para bapak, para ibu, pangsulan kula nggih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian, atas usulan masukan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan terhadap kepentingan kita semua.
kepada Cak Katil, Mas Budi, Pak Lurah, Mas Bambang dan teman-teman yang lain, para pelaku budaya yang malam ini telah berkenan bersedia mengikuti kegiatan reses kami yang kedua di tahun 2020. Sudah banyak masukan yang kami terima, sudah banyak aspirasi yang sudah disampaikan. Tugas kami sebagai wakil teman-teman dari pasukan seni budaya kita untuk memperjuangkan melalui apapun. Kami sudah sepakat bahwa di tahun 2021 akan kita bangun, kita dirikan di sini rumah budaya untuk mewadahi seni kebudayaan yang ada di kampung kita. Kita tahu generasi muda, anak-anak kita perlu diajari kebudayaan. Jangan sampai nanti anak-anak kita, cucu kita belajar budaya di negeri asing. Kita harus mampu menciptakan budaya kita di negeri kita sendiri. Mari kita jaga kebudayaan yang kita miliki, yang ini adalah tinggal dari leluhur kita. Salam budaya. Aku ingin rasa